Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan anak-anak pada pagi hari ini? Saya berharap dan berdoa semoga Allah selalu melindungi kita dan memberikan kita kesehatan ya, baik jasmani kita, rohani kita dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, seperti biasanya sebelum kita melanjutkan pembelajaran, marilah kita membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, saya berkenalan dulu ya. Nama saya Ibu Nur Nazilah, bisa dipanggil Ibu Zilah. Nah, insya Allah pada 1 tahun ini saya diberi tugas untuk membimbing kalian pada kelas 2 ini. Baik anak-anak, seperti biasanya pada semester 1 ini sebetulnya kita sudah masuk tatap muka, tetapi karena masih pandemi, kita secara terpaksa kita melakukan pembelajaran secara daring ya. Nah, baik anak-anak, pada semester 1 ini ada 4 tema. Nanti pada tema pertama itu menjelaskan tentang hidup rukun. Nah, pada subtema 1 kita akan belajar tentang hidup rukun di rumah. Nanti lanjutnya ada hidup rukun di sekolah maupun di masyarakat. Pada kehidupan di rumah pasti kita akan bertemu dengan ayah, ibu, kakak ataupun adik. Nah, kita selalu hidup rukun dimanapun berada, meskipun kita ada beberapa perbedaan anak-anak ya. Nah, ini ada sebuah gambar yang bercerita tentang kehidupan rukun antara kakak beradik, antara si Udin dan kakak Mutiara. Mereka memiliki banyak perbedaan, tetapi mereka tetap hidup rukun. Nah, ada sebuah teks ya, teks ini bercerita atau berisi tentang kehidupan rukun antara kakak beradik yang berjudul Ruri Abangku, ciptaan Ati Mahmud. Coba kita nyanyikan anak-anak ya. Ruri adalah abangku, rajin dan senang belajar, dengan menyandang tas di bahu, riang menuju sekolah. Nah, di situ ada, di teks itu ada panggilan abang ya. Abang ini adalah panggilan kakak laki-laki dari sebuah daerah. Jadi setiap daerah memiliki panggilan kakak sendiri-sendiri. Kalau di daerah kita biasanya kita panggil dengan kakak atau emas ya, seperti itu. Baik, kemudian si Udin ini dalam kehidupan di rumah pasti ada saja kegiatan yang misalnya membuat yang tidak sengaja dia berbuat bisa mengakibatkan kerusakan atau pertengkaran. Nah, seperti pada umumnya yang dilakukan Udin ini sama dengan kehidupan kita di rumah. Misalnya ini ceritanya si Udin tidak sengaja membuat, karena tindakannya itu si Udin menyobekkan buku kakaknya. Apa yang dilakukan Udin setelah dia tidak sengaja menyobekkan buku? Dia akhirnya bercerita dan membuat buku harian. Nah, seperti ini buku harian si Udin ya. Buku harian ini yang dibuat Udin bercerita tentang kesedihannya karena ketidaksengajaannya membuat buku kakaknya sobek ya. Ini seperti pada umumnya kalau membuat buku harian diberi tanggal, kemudian isinya adalah terserah mau bercerita tentang apa. Ini kebetulan si Udin bercerita tentang kesedihannya. Hari ini aku sedih karena tindakanku menyebabkan buku kakakku sobek. Aku tidak sengaja. Bukan hanya itu yang dilakukan Udin. Setelah dia membuat buku harian, dia lantas meminta maaf. Nah, untuk meminta maaf kita menggunakan kalimat maaf ya, seperti percakapan di sini. Coba buka halaman 5. Mohon maaf ya kak, saya tidak sengaja membuat buku ini sobek. Terus kemudian kakaknya bilang, tidak apa-apa Di, kakak memaafkan kamu, lain kali hati-hati ya. Nah, itu adalah kewajiban kita meminta maaf setelah kita membuat kesalahan. Nah, berbicara tentang buku si Mutiara, kakaknya Udin itu pasti banyak jumlahnya. Mereka merapikan, menyimpannya di sebuah rak. Nah, di rak itu terdapat banyak buku. Nah, bukunya itu ditata menjadi buku yang rapi. Bagaimana kita bisa menghitungnya berapa jumlah buku Kak Mutiara? Ada sebuah cara anak ya. Caranya di sini yaitu dengan cara mengelompokkan. Mengelompokkan buku itu menjadi tatanan 10-10. Artinya apa? Mengelompokkan buku kan berbentuk balok-balok ya, kotak-kotak itu ditumpuk menjadi 10, dijajar, dideret-deret, kemudian menjadi beberapa kelompok. Jika 10 buku dikelompokkan jadi beberapa barisan, menjadi contoh seperti ini misalnya ya, terdiri dari beberapa kotak atau kubus ditata menjadi
sepuluhan ya, barisan 10 satu kelompok. Ini terdiri dari dua kelompok kumpulan puluhan ya. Yang pertama puluhan pertama, puluhan kedua akhirnya menjadi puluhan. Ya, kalau 2 berarti artinya 20. Kemudian kalau seperti ini artinya 10 karena hanya terdiri satu baris. Bagaimana kalau dengan hanya yang terdiri dari 2 saja, artinya ini menjadi satuan. Nah, bagaimana jika kelompok puluhannya lebih dari 10 atau 10 saja, itu berubah menjadi ratusan. Seperti itu anak-anaknya cara menghitung dengan cara mengelompokkan dulu. Baik, anak-anak coba dibuka halaman 7. Ini ada sebuah gambar ya. Nah, gambar pertama, kubus satuan berjumlah 10 digambarkan menjadi satu kubus puluhan. Nah, kemudian di yang bagian pertama, kubus satuan berjumlah 10 itu dapat diganti gambarnya menjadi kubus satuan berjumlah 100-nya. Ini kan digabung menjadi satu ratusan. Jika digabung menjadi, ini contohnya ya, banyaknya kubus ada 138. Nah, artinya kubusnya ini kelompok pertama ratusan, artinya puluhannya ada 10 menjadi 100. Kemudian puluhan yang kedua, barisan yang kedua, kelompok kedua ada 3 barisan puluhan, artinya 30. Kemudian ada kelompok balok yang hanya terdiri dari 8 satuan. Jika digabung menjadi bilangan 138. Nah, jika sudah terbentuk bilangan 138 bisa kita jadikan sebuah kalimat. Misalnya, ya. Ini ada contoh, aku membaca buku pada halaman 138. Seperti itu anak-anak ya. Nah, kemudian ada beberapa deret bilangan ya. Misalnya di beberapa rak tadi. Nah, seperti ini. Misalnya ada dari rak pertama 40, 41, 42, 43 dan seterusnya. Nah, pola seperti ini barisan bilangan ini. Nah, ini namanya barisan teratur. Artinya apa? Polanya plus 1. Langsung 1 ya. Misalnya 40. Urutan kedua yaitu 41 teratur. Artinya pola teratur. Seperti itu anak-anak ya. Jadi barisan bilangan bisa berbentuk pola. Kemudian di pembelajaran kedua ini ada beberapa gerakan yang harus kita pelajari ya. Yang pertama yaitu gerak jalan di tempat. Seperti biasa kita berjalan tapi di tempat. Kakinya kita tetap di tempat. Kemudian yang kedua gerak mengayunkan kaki. Berjalan pindah tempat ya, tapi kita sambil mengayunkan kaki. Seperti ini ya, berpindah tempat. Yang kedua kita gerakan memutar lengan. Bermain lengan kita putar ke sini. Kemudian ke kanan, seperti itu kita bermain gerak lengan. Itu adalah beberapa gerakan yang bisa dijadikan sebagai kegiatan olahraga. Nah, selain si Udin dan si Kak Mutiara ini bermain, mereka juga memiliki kegemaran membaca. Ya, mereka membaca banyak ya. Artinya apa? Sampai penuh buku itu dibaca semua sama si Kak Mutiara ini sampai beberapa halaman ya, sampai halaman 122. Itu kegemaran mereka dalam membaca. Nah, berbicara tentang halaman 122 itu pasti menunjukkan bilangan 122. Nah, di sini jika dijadikan bilangan, nah terdiri dari 1 ratusan, 2 puluhan dan 2 satuan. Jika dibaca menjadi 122. Kemudian ada bilangan lain di halaman 113. Yang pertama 134. Cara membacanya 134. 127 seperti itu dan seterusnya. Nah, kemudian setelah itu pada halaman lain di buku lain ada beberapa bilangan ya, artinya halaman yang berbentuk bilangan, yaitu ini ada deret bilangan, artinya barisan bilangan anak-anak ya. Nah, tadi kan pola bilangannya teratur ya. Ini ada pola bilangan plus 2. Setelah 40 langsung 42, artinya plus 2, artinya lompat 2. 40, 41, 42. Setelah itu 42, lompat 2 lagi, plus 2, 42, 43, 44. Seperti itu dan seterusnya. Nah, selanjutnya kegiatan yang terakhir itu ada sebuah gambar ya, halaman 115. Nah, antara Udin dan Kak Mutiara lagi nih ya. Mereka seperti yang di awal tadi, mereka memiliki perbedaan. Tetapi mereka selalu hidup rukun dan saling tolong menolong. Seperti yang dilakukan mereka yaitu membersihkan halaman. Mereka tetap saling tolong menolong. Baik, anak-anak, itu saja pembelajaran pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan
Terima kasih dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.